Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir. Al-Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan beliau panjang umur, selamat, jauh dari balak musibah, dan insya Allah beliau husnul khotimah. Al-Hadihini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru nyampe rumah 1 jam yang lalu ya. Jadi ketika kejadian Syekh Ali Jabir ini kita lagi syafar di Lombok. Dan ini baru nyampe rumah ya. Kita sempat-sempatkan memberikan apresiasi. TV One sudah, semua media sudah, semua channel sudah ya. Tinggal saya ini mudah-mudahan ya sekedar sumbangsih sebagai bentuk apresiasi kita kepada ulama kita ya, panutan kita. Masya Allah. Dan kebetulan yang menjadi panitia di Lampung itu adalah salah satunya adalah keluarga besar GN13 ya. Bahkan yang jemput beliau dari bandara ngantar ke hotel itu adalah Kang Ilham ya, Presiden Direktur Madu Ashifa, dan Akbar, Mas Akbar ya, manajer marketing nasional Madu GN13. Jadi beliau yang ngawal Syekh Ali Jabir ini dari hotel dari bandara ke hotel, macam-macamnya itu beliau. Jadi selama di Lampung tim GN13 yang nemani beliau. Jadi insya Allah walaupun berita ini sudah viral ya, apa yang akan saya sampaikan ini insya Allah valid ya, karena langsung dari sumbernya yang memang siang malam berdua sama beliau, sama Syekh Ali Jabir ya. Jadi Syekh Ali Jabir ini mau memberikan hadiah ya kepada salah satu santri atau anak yang menghafalkan Quran. Terus mau ngajak selfie dengan HP ibunya itu. Tapi ternyata HP ibunya penuh memorinya dan Syekh Ali Jabir pinjam HP kepada jamaah. Ada yang punya HP. Nah, di saat itulah naik pemuda ini dari arah kanan dan menusuk tepat ke lengannya itu. Menurut polisi, saya lihat itu beritanya di YouTube itu. Polisi rilis itu hanya dalamnya 4 cm. Tetapi menurut Syekh Ali Jabir itu 8 sampai 10 cm karena jahitannya itu lapis 2. Bagian dalam juga dijahit, bagian luar juga dijahit gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita refleksi pelan-pelan ya, mudah-mudahan manfaat. Yang saya herankan itu gini loh, untuk mengawali video ini, saya nggak tahu ini salah atau benar, wallahu a'lam bishawab. Yang saya heran kenapa masih hidup anak ini gitu loh. Anak ini kok masih hidup gitu. Di tengah-tengah umat, di tengah-tengah tablik ya, seorang ulama hafal Quran ya, seorang habib gitu kan, syekh kan, ditusuk di tengah-tengah umat ya. Dan itu kan tusukannya kan berencana, wallahu a'lam bishawab, itu mungkin mengarah ke leher atau mengarah kemana, tapi kena lengan kan begitu. Dan dalam kondisi seperti itu anak ini masih hidup. Karena kalau menurut logikaku kan anak ini harusnya ya jangan mati lah ya, minimal putus tangannya kayak gitu kan, apa kayak gitu kan, pecah matanya kayak gitu kan, atau patah kakinya atau bagaimana kan begitu ya, setimpal gitu kan. Ternyata masih hidup. Na'udzubillah min dzalik. Oke, sekarang kita akan fokus membongkar pelakunya saja ya. Pelakunya, perhatikan. Kan polisi juga sempat merilis gitu kan, katanya gila kan. Katanya orang tuanya gila, tapi akan kita tindak lanjuti, akan kita dalami terus kan begitu. Oke, langsung saja. Nih, foto yang pertama.
Ini wajah pelakunya, Anda sudah lihat ya, nggak apa-apa, saya sisa-sisanya saja ya. Dia lagi makan bakso. Nah ini, udah silahkan perhatikan ya, artikan sendiri, tafsirkan sendiri. Auranya, gestur wajah, kumis tipis ya, cara duduk, udah atur sendirilah ya. Oke, kita percepat. Nah ini di depan laptop. Nyengir ya, ini pelakunya yang nusuk Syekh Ali Jabir. Nah, ini waktu beliau di Anaba ya, memberikan setelah dijahit ya, beliau memberikan klarifikasi. Nah, itu yang peci hitam itu Kang Ilham itu, yang peci hitam itu. Nah, itu Kang Ilham itu ya di Lampung yang pakai sorban Palestina itu di sebelah kanan Syekh Ali itu. Oke. Nah, ini pelakunya Alvinandrian. Nah, pakai belangkon, masih muda ya, masih culun, mentalnya PKI ya. Ini kita kupas tuntas pelakunya aja ya. Perhatikan ini Facebooknya yang akhirnya viral. Nah ini siapa ini sebelahnya nih nggak pakai baju ini. Nah ini bapaknya di kantor polisi, masih hidup kau nak ya. Hanya bibirmu yang bonyok nak ya. Masih hidup kau nak. Kalau pakai akhlaknya Rasulullah, kalau mau pakai akhlaknya Rasulullah, mudah-mudahan sebejat apapun kamu, mudah-mudahan kelak akan lahir ulama besar dari keturunanmu. Waktu Rasulullah dihajar di Taif kan begitu. Ditawarkan sama malaikat Jibril akan dihancurkan Taif kan. Ditimpa gunung, tapi kan Rasulullah jangan, saya diciptakan bukan untuk menghancurkan, bukan untuk melaknat, saya diciptakan untuk rahmatan lil alamin ya, jangan. Sejahat apa Taif kepada aku, kepada saya, kata Rasulullah, saya masih berharap berdoa mudah-mudahan kelak akan lahir ulama, generasi ulama ya dari generasinya Taif. Masya Allah. Masih hidup kamu ya nak ya. Alpin Andria bin Emrudi, kasus penusukan Syekh Ali Jabir, tanggal 13 bulan 9 2020. Bonyok bibirmu nak ya, masih hidup kamu nak ya. Ah, ini luka tangannya Syekh Ali Jabir. Ini lukanya kecil tapi jangan dilihat lukanya teman ya, tapi ini ternyata dalam ya, menurut beliau dalam 8 cm kurang lebihnya, dalam berarti itu. Dan mengalami jahitan lapis ya, di dalam juga ada jahitannya juga. Ya Allah, nanti kita bahas ya. Nih foto-foto profilnya pelakunya. Ternyata bisa makan bakso, bisa selfie, bisa main laptop, bisa main gitar. Nah, ya. Nah ini komen di Facebook yang viral ya, tetangganya konon kabarnya, Welzaunistia. Tetangga gang rumah gue ini, dia anak gila, dia masih waras, dia nggak gila, dia masih waras. Pasti dia disuruh dan dibayar buat nusuk Syekh karena istrinya baru melahirkan. Dia nggak ada pemasukan dana, kerja juga kagak, Masya Allah. Wallahualam bisawab. Ini Facebooknya. Data bajingan, Alvin Andrian, umur 24 tahun. 1 April 96, alamat Jalan Tamin Gang Kemiri, Kelurahan Sukajaya. Keterangan dari orang tua, pelaku sudah 4 tahun ini mengalami gangguan jiwa. Orang tua pelaku nama Emrudi, umur 46 tahun, 5 Maret 74, alamat Jalan Tamin Gang Kemiri. Orang gila makan bakso, difoto sambil pose 2 jari. Menunggu komentar bapak ini terkait Syekh Ali Jabir, good looking yang diserang. Halo Pak Menak, gimana? Sudah komen belum Menak? Belum? Dek, belum dek? Menak, gimana komennya Nak? Radikal, yang radikal yang mana nih? Yang Syekh Ali Jabir atau yang nusuk? Halo Nak, bong, cebong, zer, buzzer? Dok, kodok, influencer, akun-akun sampah. Halo? Belum ya? Belum komen? Nah ini saudaraku ya, ini perhatikan ini.
jahatnya media. Ya. Saya nggak tahu ini matinya ini media-media tuh besok kayak apa ini. Heran saya. 3 orang gila keroyok seorang ustadz. Ya, Detik News, isu orang gila serang ulama dan ponpes dari Lamongan hingga Madiun. IDN Times, setelah Bandung dan Tuban, giliran Kiai di Lamongan diserang orang gila. Pelaku menusuk Syahli Jabir diketahui alami gangguan jiwa. Aniaya Kiai saat zikir di masjid, pelaku ternyata sakit jiwa. Polisi, penyerang imam di Sidoarjo alami gangguan jiwa. Geger teror orang gila dan penganiayaan ulama di Jabar. Tersangka penganiaya Kiai Haji Umar Basri dipastikan orang gila. Kiai Hakam Mubarak diserang orang gila. Gila, 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 dan gila. Kalau ada ulama, kiai, dai, ustadz, pengasuh pesantren, imam sholat diserang orang, pasti gila. Semua media nulis gila. Semua media nulis gila. Dan sesekali oknum polisinya konferensi pers bahwa pelaku adalah mengalami gangguan jiwa. Heran saya. Pak polisi, oknum ya, nanti kena delik saya. Media, dan semua tanpa terkecuali, cebong, buzzer, akun sampah. Kamu yang selalu menganggap bahwa persoalan ini persoalan remeh temeh, dan kamu yang berpikir mendukung statement rezim bahwa semua yang nyerang kiai-kiai ulama-ulama itu orang gila, catat omongan saya, ya. Perhatikan nasibmu mulai sekarang. Ya, mudah-mudahan video ini bisa jadi jejak digital. Perhatikan, ya. Kalau enggak dirimu yang gila, istrimu yang gila. Kalau enggak istrimu yang gila, anakmu yang gila. Catat itu. Siapapun, walaupun Anda enggak ikut ngomong gila, tapi Anda mengaminkan, mengiyakan semua yang ditulis media. Oh iya ya, memang gila ya. Maka siap-siap anakmu jadi gila, istrimu jadi gila. Bahkan kamu sendiri akan jadi gila. Bisa gila kehormatan, bisa gila harta, bisa gila kena santet, bisa gila ketabrak mobil kemudian kamu gagal otak, bisa gila depresi karena dikejar-kejar utang. Perhatikan, catat. Karena saya punya keyakinan bahwa alam tidak akan pernah meleset, algoritma alam tidak akan pernah luput auditnya. Silakan Pak polisi kayak siapa kayak menteri kayak rezim kayak media kayak gila. Tunggu ya. Waktu akan berputar, saya ulang sekali lagi, kalau enggak istrimu yang gila, dirimu yang gila, anakmu yang gila. Dah itu refleksi saya, keputusan saya. Apa? Menteri Agama besok desak kepolisian ungkap kasus penusukan Syahli Jabir. Menteri Agama desak, gak ngurus. Nih, dan ini ada baru sebelum kejadian kemarin Syahli Jabir ya. Di Sumsel ada sedang sholat maghrib berjamaah, imam masjidnya dibacok sampai mati, luka. Saya punya videonya tapi saya nggak bisa nayangkan di YouTube. Fotonya ini, mati orangnya. Imam masjid dibacok sampai mati. Ini zaman apa ini? 2020 loh padahal. Halo? Hei, ada apa bangsa ini? Ada apa negeri ini? Kerjaan susah, hutang menggila, riba menggila, mengganas, koruptor bebas, ya kan? Koruptor melambai-lambaikan tangan, penggusuran tanah di mana-mana. Bohongnya rezim siang, pagi, sore, malam, tukang bohong, tukang hoak. Iya. Terus sekarang pembacokan, penganiayaan, perusakan tempat ibadah. Ya, penista agama, penista Rasul, penista Allah, penista Nabi, dan rata-rata gila. Pelakunya gila. Halo. Ini kemana nih? Tidur semua atau gimana ya?
Pelaku penusukan Wiranto diduga terpapar paham radikal. Kalau pejabat yang ditusuk, yang nusuk radikal. Kalau ulama yang ditusuk, yang nusuk gila. Dobol. Nih, yang penting toleran dan anti khilafah. Asik bener jadi orang gila. Di negeri wek lan. Bisa menista agama, bunuh ulama, ikut pemilu, bahkan bisa jadi capres hingga pejabat. Tinggal ngurut-ngurut aja nih fotonya ini. Ini foto-fotonya ini. Pinter netizen ini. Ini kan orang-orangnya ini kan. Orang-orang rezim ini kan. Ini congor-congor ini yang ada di foto ini komen gak ini kira-kira ini? Dah gak usah tak sebut namanya ya. Yang korupsi pura-pura sakit. Yang maju pilkada pura-pura alim, yang nyerang ulama pura-pura gila, yang mimpin pura-pura nggak tahu. Nggak tahu, jangan tanya saya, bukan urusan saya. Syekh Ali Jabir, saya tidak terima kalau pelaku penusukan dianggap gila, dia sangat terlatih. Ini Kang Ilham, pakai masker hijau. Halo Kang, apa kabar Kang? Oh ini Mas Akbar nih, pakai baju batik ini, pakai kacamata di pojok ini. Mas Akbar itu manajer marketing madu GN13. Untuk semua agen madu pasti kenal sama beliau itu ya. Nah beliau yang mengawal. Orang tua pelaku penusukan Syekh Ali Jabir katakan anaknya gila. Tetangganya sebut waras. Ini video proses detik-detik terjadi penusukannya. Tak putar aja ya, nggak apa-apa. Bismillah. Kita lihat, saya sudah lihat berkali-kali. Ya kita lihat, nanti kalau kita blur ya. Nih, teng. Oh, mengarah ke lengan ya. Sudah dihajar massa ya, tapi masih hidup ya. Nah ini Mas Akbar bingung nih, mau kemana Mas Akbar ini? Panik. Oke saudaraku, saya nggak bisa komen apa-apa. Saya waspada untuk semua dai, waspada untuk semua kiai, waspada untuk semua ulama, waspada untuk semua aktivis ya. Ini mungkin hanya baru riak kecilnya, ini baru tesnya aja ini. Ya, mereka hanya ngetes saja, mereka ingin lihat reaksinya dulu kan gitu ya. Sebenarnya gimana ya, yang mati kan sudah ada, dibacok waktu ngimami sholat mati kan sudah ada. Kejadian tahun 65 kan kayaknya terulang lagi nih. Tapi kok masih ada ayam ya? Masih adem ayam. Nunggu apa? Negara-negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri. Tetapi sampai detik ini mengecewakan kan begitu ya. Kan sering kita katakan, bukan hanya saya, sering kan kita katakan, demi Allah, wallahi, kalau mau bangsa ini makmur, kalau mau rakyatnya sejahtera, kalau mau bangsa ini disayang Allah, disayang Tuhan, kalau mau bangsa ini menjadi bangsa yang berwibawa, bermartabat, ya, kalau mau bangsa ini menjadi bangsa yang besar, ya, kalau mau bangsa ini apa ya istilahnya, dihormati dunia, dihargai dunia, kalau mau pemimpin bangsa ini disegani lawan, ya, disegani lawan, dicintai kawan, atau seluruh rakyat bangsa Indonesia ini semuanya takdim, tunduk, patuh ya kepada rezim, kepada pemimpin ini. Kan gampang syaratnya. Ada dua syaratnya. Pertama, taat kepada Tuhan, ya kan, tegakkan syariat hukum, tegakkan hukum kan begitu. Tegakkan hukum agama. Nah, yang kedua,
tegakkan hukum seadil-adilnya. Kan hanya itu syaratnya, tegakkan hukum seadil-adilnya, maka semuanya beres. Kan begitu. Ya, koruptor putus tangannya, bila perlu putus lehernya, kan begitu. Bila perlu arak keliling Monas, bila perlu ciptakan buku daftar koruptor. Ya, supaya bila perlu ada 7 turunannya tidak boleh jadi pegawai negeri misalkan. Itu koruptor ya. Yang bawa-bawa lari uang rakyat itu kejar usut. Kayak Harun Masiku itu ya kan. Betapa kecilnya kalau mau nangkap dan itu hilang muspro sampai sekarang ya udah diem-diem aja. Nah, apalagi tegakkan hukum, menista agama, ada orang menista agama Islam umpama ya, langsung copot lidahnya kan itu. Ada orang menghina Nabi, menghina Allah, menghina agama, pakai lidahnya, pakai suaranya, maka copot lidahnya. Gunting lidahnya, kan begitu. Kalau dia menghina Allah, menghina Nabi, menghina agama, menghina Quran, pakai tangannya, potong tangannya. Sebaliknya, kalau ada orang Islam menghina agama lain, sama potong lidahnya, potong tangannya. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Selesai. Ya, tapi saya tahu omongan seperti ini kan untuk sebagian orang kan dianggap gila ya kan. Omongan keadilan seperti itu, nur cangkemmu kan gitu ya. Dus cangkemmu kan gitu, dianggap gila. Omongan seperti ini dianggap gila. Dianggap gak waras. Kamu gedabrus, coba kamu jadi presiden, kan goblok. Ya kalau aku jadi presiden ya gak gini kan begitu. Gampang aja. Coba kalau berani temui presiden, datang ke istana. Kalau aku bisa datang ke istana gak usah pamit sama kamu, Bong. Tegakkan hukum selesai. Ya. Ya Allah. Pekan yang terjadi sekarang ini kan 180 derajat di segala nilai peradaban. Indonesia itu sekarang begitu, terbalik semuanya. Capek ngomongnya. Yang bohong, yang dusta, yang nipu, yang culas, yang munafik, yang penjilat, yang anjing peliharaan, disanjung-sanjung, dipuja-puja. Aman. Mau hina Nabi, hina Quran, hina agama, aman. Dilaporkan sampai ngolpok cangkemnya, aman. Bacok kiai, ngerusak masjid, ya kan, bacok ustadz, gila. Semua media nulis gila. Loh, kok begitu? Oh ya, ambilkan buku itu, tak selingi. Ambilkan bukunya. Nanti tak putarkan film. Saya nggak tahu film ini kena copyright atau enggak, tapi nggak masalah. Walaupun kena copyright nggak apa-apa. Walaupun misalkan ada film bagus, mungkin Anda sudah lihat filmnya ya. Nanti tak carikan, tak putar sebagai penutup video ini. Dan video ini sangat menginspirasi saya dan harus ada di negeri ini orang-orang seperti di dalam video ini. Nanti saya putarkan. Ya enggak apa-apa karena copyright monetize-nya nggak bisa atau nggak ada iklan atau mungkin penghasilannya dari video ini masuk ke sutradaranya film itu nggak apa-apa. Nih, baca buku teman, ada buku baru. Nih. Coba di zoom. Sudah. Banjir Darah, penulisnya Anat Afifi, Tawaf Zuharon. Banjir Darah, kisah nyata aksi PKI terhadap kiai, santri dan kaum muslimin. 400 lebih ini halamannya ini. Saya baru dikirim itu di meja kantor saya baru pulang loh, kok ada meja, ada buku. Dan ada pengantarnya, saya disuruh ngasih pengantar buku ini. Saya belum sempat baca ya. Saya baca sinopsisnya aja.
Hampir saja burung Garuda diganti palu arit. Sebuah kreasi baru dari buku ayat-ayat yang disembelih. Sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI) penuh darah kekejaman di mana-mana. Mereka menyiksa, membakar, menyembelih, serta mengubur hidup-hidup para kiai dan santri, menghasut para petani untuk berontak, serta merampas harta-harta semua golongan yang tidak sepaham dengan komunis. Semua tindakan PKI hanya untuk satu tujuan, mengganti NKRI menjadi negara komunis, negara anti Tuhan dan anti insan bertuhan yang berlambang palu arit. Mengapa buku ini penting? Sebuah buku yang mengangkat fakta sejarah kekejaman PKI dalam rentan waktu yang sangat panjang, 1926-1968, membentang dari ujung Pulau Sumatera hingga Pulau Bali, disajikan dengan gaya bercerita storytelling sehingga tidak membosankan. Kekuatan buku ini terletak pada penggambaran situasi detail secara naratif pada masa kejadian yang tidak hanya bersumber dari referensi teks, tapi juga disertai wawancara penulis dengan 30 saksi hidup yang terdiri dari korban kerabat dan korban-korban keganasan PKI di Jakarta, Solo, Ngawi, Madiun, Magetan, Ponorogo, Kediri, Blitar, dan Surabaya. Buku ini penting dibaca oleh siapapun untuk menyadarkan kembali kepada kita akan bahaya laten komunis bagi masa depan negara kesatuan Republik Indonesia dan generasi yang akan datang. Batu-batu nisan tua serta monumen demi monumen bisu itu adalah memori sejarah takkan terhapuskan. Saksi-saksi hidup yang menjadi sumber lisan buku ini hanya ingin berbicara kepada kita. Maka dari itu, ayo dengarkanlah. Beli bukunya, dapatkan bukunya. Coba ada suratnya nak, coba. Ada nomor HP-nya mungkin. Tadi ada suratnya. Kemana kalau mendapatkan buku ini? Ini ada surat. Atau kalau enggak lewat sini, tak cantumkan nomor HP-nya. 0811 350 7417. Saya ingin dapatkan buku ini. Coba lihat harganya berapa ini, enggak tahu aku. Ini ya, saya baru dapat kiriman dari PT Aqwam ya, penerbitnya ini. Saya belum tahu harganya ya. Tapi ini sudah ada nomor HP-nya. Insya Allah saya cantumkan. Insya Allah saya telepon malam ini, saya cantumkan harganya. Nomor 16 /AQW/M 2020 ya, lampiran 3 eksemplar dami buku, halaman permohonan endorsement. Kepada yang terhormat Gus Nur di tempat. Assalamualaikum, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sehubungan dengan surat ini, kami penerbit Istanbul memohon kesediaan Ustadz Gus Nur untuk memberikan beberapa kalimat tanggapan terkait dengan buku yang kami terbitkan ini. Adapun buku yang akan kami terbitkan adalah sebagai berikut. Judul Banjir Darah. Kisah nyata aksi PKI terhadap kiai, santri dan kaum muslimin. Penulis Anab Afifi, Tawaf Zuharon. Halaman 416. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukoharjo 10 September 2020. General Manager Marketing Kuat Mustarom. Insyaallah mudah-mudahan penulisnya dapat pahala mengalir sampai dunia akhirat. Yang baca buku ini mudah-mudahan juga dapat keberkahannya ya. Pesan bukunya 0811 350 7417 atau di 081 2526 999 17. Diborong bukunya. Allah. Sudah saudaraku, mudah-mudahan manfaat video ini. Syahli Jabir, insya Allah ya, mudah-mudahan sampai dilindungi Allah dan semua ulama, semua kiai, semua yang diam-diam mendoakan bangsa ini, mengharapkan bangsa ini, mudah-mudahan dilindungi sama Allah. Dan untuk buzzer, influencer, akun sampah, ya, cebong, kodok, togok,
munafik penjilat yang sudah kiri mentalnya, kiri hatinya, kiri imannya, kiri hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Anda dilaknat sama Allah. Ya, Anda mendiamkan kedoliman ini, membiarkan kemunafikan ini, membiarkan keangkara murkaan terjadi di depan matamu ini. Gusnya, kiainya, habibnya, profesor doktor hajinya, LC-nya, yang ngelontok ilmu agamanya, tapi Anda diam melihat kemungkaran, diam melihat kedoliman di negeri ini, diam melihat ketimpangan di negeri ini, di depan matamu ini. Mudah-mudahan dilaknat sama Allah. Dilaknat sama Allah. Kecuali Anda bertobat, insya Allah Allah mengampunimu.